ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Udah, kita juga mantan harus terima kenyataan yang ada bahwa negara bukan tidak akan ya, biidznillah atau biaunillah, nih negara itu memandangnya adalah secara normatif, secara pokoknya aman negara. Apalagi kalau kita lihat bagaimana golongan ini kontribusinya luar biasa. Tidak tercium pergerakan ingin memberontak, sama sekali tidak tercium. Coba sama dengar di nasihatnya yang paling dianggap rahasia, di lembaran buku teksnya itu di paling rahasia, yang seharusnya sangat rahasia aja, mereka aja tuh dalam istilah ceramahnya bagaimana sebagai warga. Adapun urusan dunia, kita sebagai warga negara yang baik wajib tunduk dan patuh kepada undang-undang 1945. Kan ngono. Padahal ini sangat rahasia, surat rahasianya aja loh ngajak tunduk dan patuh. Apalagi nggak rahasia, artinya gini saudaraku semua, tidak ada indikasi-indikasi untuk buat untuk memberontak, untuk mengadakan perlawanan ke negara, nggak ada. Sehingga negara ngapain susah-susah lekan oleh momongan. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat yang luar biasa, nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pagi ini atau di akhir-akhir ini, 2-3 hari inilah banyak potongan-potongan video tentang pejabat-pejabat tinggi negara yang telah memuji-muji, mengapresiasi pendekatan-pendekatan para orang-orang yang ada di dalam organisasi Islam Jamaah, yaitu dalam hal ini mereka yang sedang mencari muka, yang menaruh pencitraan, yang memberi sedang pencitraan bahwasanya Islam Jamaah ini adalah orang-orang yang baik, adalah orang-orang yang tertib, adalah orang-orang yang berkontribusi di dalam negara, menghormati yang lain, menghormati perbedaan dan sebagainya. Itu yang kita tangkap seperti itu. Sehingga seakan-akan mereka menghinakan atau ngasorne atau nyepelekne para mantan. Yang saat ini sebagian para mantan juga sedang berusaha untuk merapat kepada pejabat, merapat kepada orang-orang yang punya wewenang, yaitu pejabat-pejabat negara, tentunya pejabat-pejabat tinggi negara, tentang melaporkan bahwasanya di golongan ini adalah golongan yang sesat. Golongan ini adalah golongan yang kamuflase, golongan ini adalah golongan yang membahayakan bagi negara dan lain sebagainya.
Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Namun semakin diberi masukan seperti itu, semakin mereka mencari pencitraan dan terus menerus sehingga apa? Seakan-akan kaburlah masukan-masukan dari para mantan. Sudah ya kalah dengan pencitraan. Apalagi mereka dengan beranggotakan puluhan ribu, ratusan ribu. Dan tersebar di berbagai daerah bahkan mancanegara, sehingga cara golek pencitraan memang kalah jauh. Dalam hal ini kalah jauh, para mantan kalah jauh, kalah telak bahasanya. Tapi jangan putus asa, memang bukan itu tujuan kita kok ya, orang-orang kok. Sehingga kadang-kadang kita melihat di bacaan-bacaan mana di YouTube, di Facebook misalnya, kita melihat mantan kami sedang merapat, ini loh malah kita dihadiri, ini loh malah kita diberikan kesempatan berbicara, ini dan itu dan lain sebagainya. Lalu mungkin Anda yang menyimak ribat Akris Salim menanyakan, kok yang ngono? Kok seperti itu? Kok tanggapannya kok fair aja ya, kan nggak ada gak enek piye, masa gak ada beda nih, malah seakan-akan ini wah di-share terus kemana-mana. Terlepas saya tahu juga para pemegang kekuasaan ini juga tahu sebenarnya, cuman kan ya itu ngapain sih legan golek momongan, ngapain orang yang sudah santai cari momongan, cari ramutan. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, saya katakan di sini ya biar jenengan tidak begitu kecewa. Santai aja, jangan kecewa. Buat apa susah ya. Susah itu tidak gembira gitu, apalagi kita mau hari raya. Santai wae. Mengapa tidak ditindak? Kenapa tidak bahasanya sering saya sampaikan, mengapa tidak dieksekusi? Kan gampang toh, mantan sudah ratusan bahkan ribuan, bukti ratusan mungkin ribuan, korban ratusan mungkin ribuan. Tapi kan seperti itu, sudah akidah-akidahnya sudah dirangkum dalam sebuah buku yang disebut Ta'dil Syubhat, kok masih ada eksis. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Jadi negara itu menilai itu secara normatif, harus saya normatif ya, pokoknya prosedural, dan tetap mereka mengedepankan sebuah ketentraman, kemaslahatan. Itu aja. Jadi yang diambil pokoknya ayam tentrem lah, terlepas harap sesat lah. Apalagi di negara Indonesia jelas-jelas ada beberapa macam agama, tentunya saling satu dengan yang lain. Ya sudah tahu sendirilah bagaimana satu dengan yang lain. Al-Quran menjelaskan bagaimana posisi Yahudi Nasrani itu kan bahkan kan lebih parah tuh. Tapi ya karena nggak menimbulkan suatu gesekan, ya sudah dibiarkan. Namanya aja negara nasionalis, negara nasional. Ya, apalagi sesama dengan Islam yang saling klaim, saling melaporkan bahwa mereka sesat. Ya tentunya responnya ya sederhana, dan kadang-kadang yang menangani juga bukan pakar agama. Iyalah, oke lah, mungkin ada sebagian yang menangani pakar agama, misal dari kawan-kawan atau bapak-bapak yang ada di MUI, maka membuat standarisasi aliran sesat misalnya. Itu pun semacam hanya rekomendasi. Beliau tidak punya tentara, beliau tidak punya polisi, beliau tidak punya alat untuk eksekusi, hanya rekomendasi yang diajukan kepada atasan yang tentunya punya power di situ. Sedangkan di atasan kita lihat tidak semua orang muslim. Oh namanya aja, kalau MUI jelas, MUI itu otomatis muslim, MUI gak muslim. Artinya kalau disampaikan ke misalnya kejaksaan dan lain sebagainya, ya kita nggak tahu beliau dia punya hak, apakah dia Nasrani, apakah Islam, Buddha dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Hanya direkomendasi misalnya ini sesat misalnya, terus apa? Ya. Kemarin saya cerita tahu pernah di sini juga ada orang Ahmadiyah.
yang jelas divonis misalnya secara SKB 3 menteri, misalnya surat keputusan bersama 3 menteri, Ahmadiyah dianggap sesat, tapi masih aja menjalankan alirannya biasa-biasa aja, masih rukun kompak, masih ya podo-podo damainya. Ada saya ngomong-ngomong sama yang ada di situ, ngopo tetap terus keyakinan yang ngono ada ngopo, kecuali kalau dia buat kerusakan. Padahal itu jelas sudah diturunkan SKB, surat kesepakatan 3 menteri, keputusan 3 menteri, keputusan bersama. Apalagi yang saat ini jelas-jelas Islam Jamaah memberikan kontribusi tiap sore bagi takjil. Yang paling bawah harus budi luhur pencitraan bagi takjil. Yang di atas selalu merapat bertamu audien, ketemu tokoh. Terlepas apakah tokoh-tokoh tersebut juga akan mengamini atau tidak, tapi namanya ketamuan maksudnya aliran sesat ya gak terima aku, gak mungkin lah. Mesti disambut dengan baik, didengarkan apa keluh kesahnya, didengarkan apa visi dan misinya. Nah ini gini saudaraku semua, ya santai aja, tidak usah marah, santai, ada rasa gregetan enggak usah. Ini justru akan menjadikan ladang wabil khusus antum. Orang-orang yang mantan harus bekerja keras. Ayo mantan kudu bekerja keras. Monggo dengan cara apapun Anda silakanlah, bagaimanapun caranya. Yang bagian YouTube, Facebook, Instagram, yang menyadarkan ta'dil face to face silahkan, door to door ke rumah-rumah silahkan. Yang datang ke petinggi-petinggi silahkan. Ini justru akan menjadikan tantangan tersendiri. Ojo batas semangat, ya tantangan tersendiri. Jangan terus atau yang ada serasa dewi toni bae. Bukan itu tujuan kita, bukan itu. Wong awake dhewe wis pengalaman suwe kok dibebani gawe meneh. Mereka banyak uang, kita nggak punya uang. Kalau masalah uang mending bangun pondok. Ya, dakwah sini wae lah. Bangun pondok itu ya butuh dana yang masih cukup besar, karena insya Allah bismillah nanti semoga saja setelah SMA nanti kita SMP ke SD Mahat Ali dan lain sebagainya, yang putri yang putra di sebelah sana. Nah, ngono wae enteng-entengan wae santai. Kalau Anda menempuh dengan jalur berbagai jalur, wah kan iki duit wis akeh, channel wis akeh. Ya. Wis loloane ya akeh. Otomatis yang luluh ya akeh wong dilolo. Iya tadi saya mendapat kiriman dari kawan-kawan dari video. Udah kita juga mantan harus terima kenyataan yang ada bahwa negara bukan tidak akan ya binillah atau biaunillah nih, negara itu memandangnya adalah secara normatif, secara ya wis pokoknya aman negara. Apalagi kalau kita lihat bagaimana golongan ini kontribusinya luar biasa. Tidak tercium pergerakan ingin memberontak, sama sekali tidak tercium. Coba sama dengar. Di nasihatnya yang paling dianggap rahasia, di lembaran buku teksnya itu di paling rahasia, yang seharusnya sangat rahasia aja, mereka ada loh dalam istilah ceramahnya bagaimana? Sebagai adapun urusan dunia, kita sebagai warga negara yang baik berhak wajib tunduk dan patuh kepada undang-undang 1945. Kan ngono. Padahal ini sangat rahasia, surat rahasianya aja loh ngajak tunduk dan patuh. Apalagi enggak rahasia. Artinya gini saudaraku semua, tidak ada indikasi-indikasi untuk buat untuk memberontak, untuk mengadakan perlawanan ke negara, enggak ada. Sehingga negara ngapain susah-susah wong legan golek momongan. Menurut jenengan saya kita jangan patah semangat ya. Patah semangat. Biarkan
mereka cara bahasane seneng-seneng lacut katanya. Seneng-seneng lacut ya wis gembira-gembira. Terus pokoknya seneng apa. Semenang memang Islam Jamaah ini ketika ada didekati petinggi-petinggi negara itu mantap ya, cerita ke sana kemari, wah aku ditompo, diterima tamu dan lain sebagainya, mlebu TV, wah sebangga dicerita-cerita nih bener mlebu TV, si klan sampo puluhan tahun mlebu TV, ciki-ciki jajan ciki-ciki taruh mlebu TV biasa. Di sini saudaraku semua ya. Jadi jangan patah semangat, tapi juga kita harus sadar diri. Ojo terlalu ya khusnudon boleh, namun wah pokoknya tanggal iki pasti dibubarne, tanggal iki mesti beguguran. Nah, belum tentu. Wis pira wae ngono kuwi nganti jeleh ngenteni. Ya. Yang ada sekarang adalah ayo bersama-sama mengajak kembali, ngajak ngaji, ngajak ilmu. Ya, biar nggak habis waktu kita. Ya, ngene wae lah seberapa jam, 20 menit, setengah jam, itu aja. Kita masa nggak hafal polanya wis ngerti pola gitu. Polanya itu sudah tahu polanya barang ini, masa nggak ngerti. Nah, dan kawan-kawan di daerah itu loh banyak yang sudah cerita dengan saya. Setelah melaporkan, awalnya diterima, disambut. Ya nanti kita usahakan gini. Ketemu lagi lain hari mengatakan sudahlah kita harus penting rukun. Itu namanya istimbat hukum mereka juga seperti itu. Kita harus menyadari gini. Seperti halnya Anda menganggap mereka sesat, maka mereka juga menganggap kita sesat. Biasa, sepenting negara rukun gini. Jadi berbalik jauh berbanding. Oke semua, cara demikian. Salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات